Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah kampung ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Recharge Your Heart Part 3 webinar persembahan Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, MHJ Series, OSB, dan juga Skill School. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Ustaz Zulfikarullah, tafadhol mashkur. Masya Allah. Jazakallah khair, Mas Reza. Izin bisa share screen ya. Suara aman kah? Suara aman banget Ustaz, Masya Allah. Aman, ya. Alhamdulillah. Tadi keren tuh doanya Mas Reza. Dapat doanya dari mana itu? Seriusan. Itu doa menggabungkan banyak doa itu kan. 3 doa digabungkan sekaligus. Kalau lanjutannya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbal, itu 1. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u min qalbi la yakhsha min nafsi la tashba'u min du'ai la yustajabalah. Itu 2. Yang ketiga, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma, ya kan? Itu 3. Nah, digabung Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmi la yanfa' Rabbi zidni ilma, ya kan? Wah, keren tuh. Teman-teman harus bisa belajar dari Mas Reza, ilmunya banyak beliau itu. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alaikum jami tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ilahana ya Rabbana ya Rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa marifataka ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Engkaulah yang menjadi maksud dan tujuan terbesar di dalam kehidupan kami. Dan ridhamu adalah senantiasa yang selalu kami cari di dalam setiap desah nafas dan jejak langkah kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Anugerahkan ya Allah kepada kami cintamu, hingga cinta kami bukan menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan, kecuali yang selalu semakin mendatangkan banyak kebahagiaan. Dan mampukan kami untuk mengenalimu ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang nggak kenal dengan Engkau, karena lantaran kami nggak kenal dengan diri kami. Bukankah mereka yang kenal dirinya akan mengenal Engkau ya Allah? Rabbi, jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang jauh dari Engkau ya Allah. Namun jadikan kami orang-orang yang selalu dekat denganmu, duhai Rabbi. Karena sungguh jarak antara kami denganmu bukanlah tentang sekedar kuantitas jarak itu sendiri, duhai Rabbi. Tapi adalah jarak antara hati kami denganmu ya. Kalaulah hari ini kami merasakan jauh darimu, karena hati kami sesungguhnya
telah disibukkan dengan selain daripadamu. Maka jadikan pagi hari ini menjadi pagi yang menjadikan hati-hati kami semakin mendekat kepada Sang Pemilik hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu, wahai Allah. Jangan jadikan karena segala apapun yang menggelayuti hidup kami dan menjadi terasa berat, menggoyahkan daripada kedudukan iman kami di atas jalan Islam ini, wahai Rabbi. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami hanya kepada ketaatan kepada. Karena ketika nikmat yang kau berikan tidak digunakan sebagai media dan jalan ketaatan, maka niscaya nikmat itu bisa menjadi musibah di dalam hidup kami. Wahai Rabbi, hanya kepadamu lah kami berharap, cukuplah Engkau sebaik-baik pelindung, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, wahai Rabbi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Temani kami ya Allah. Siapapun yang hadir di majelis pagi hari ini dengan kebaikan-kebaikan kasih sayang, jangan pernah tinggalin kami walaupun hanya sekejapan mata untuk menyerahkan urusan-urusan yang hari ini kami hadapi kepada diri yang lemah ini. Wahai Rabbi, pejamkan pemahaman sehingga dengannya menjadi dorongan untuk bisa melakukan kebaikan yang mendatangkan ridho-Mu di dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Reza, keluarga besar Meaningful Ways, dan juga Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah hadir bersama di pagi hari yang penuh dengan kesejukan ini. Senang rasanya bisa kembali bersilaturahim ya Mas Reza ya. Saya cuma diinformasikannya gini, Ustaz Zul, pokoknya nanti bulan Januari nyambung lagi ya. Tapi kapan Januarinya, tanggalnya berapa, harinya kapan, biarlah itu jadi misteri kehidupan. Tiba-tiba H-1, Ustadz besok ya, kita acara menyambung yang level 3 atau yang part 3. Siap insya Allah. Karena yang kita yakini adalah tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali itu yang terbaik, dan tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali menjadi semakin baik, dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu pasti lebih baik. Jadi ya berbaik sangka saja kepada Allah, berbaik sangka juga sama Mas Reza. Mudah-mudahan Mas Reza nggak lupa sama saya gitu ya, teman-teman Meaningful Ways juga. Dan mudah-mudahan selesai Recharge Your Heart ini betul-betul nyambung gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar tidak ada rotan, akar pun jadi gitu ya. Karena guru-guru kita berhalangan ya, cari badal-badal yang insya Allah bisa standby kan gitu ya. Tapi ala kulli hal semua itu nggak ada yang terjadi kebetulan. Kadang dalam hidup ini bisa jadi jalannya seperti itu ya. Jadi kalau Al-Fakir tuh refleksi gitu ya, kenapa sampai tanda kutip tercebur di dunia dakwah sebegitu dalamnya hari ini adalah salah satunya kami pernah punya guru ya, punya seorang ustaz yang beliau itu sikoh kepada kami itu. Sikoh itu ya bahasanya yakin dan percaya. Jadi ketika ada amanah di televisi, ketika ada amanah di perkantoran, dan kemudian double-double amanahnya, nah, sudah. Kalau sudah gitu, digeser nih ada ustadz muda namanya Zulfikar gini. Ya. Dan Alhamdulillah, dari yang dapat spesialis badal, akhirnya sampai Allah izinkan menjadi pemateri tetap begitu, ya, di beberapa perkantoran sampai hari ini. Itu dimulai kisaran sekitar tahun 2000 awal ya, 2000-nya 2001 atau 2002 gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang secara usia dakwah yang
berinteraksi dengan banyak orang, lembaga, dan bahkan komunitas itu hampir 25 tahun. Tapi kalau perjalanan dakwah yang Allah izinkan ya mulai dari SMP itu sudah gabung di Rohis, SMA gabung di Rohis, ya Alhamdulillah kuliah gabung di Rohis gitu ya. Jadi ya dulu bukannya lagu apa namanya, aku seorang kapiten tapi aku ada anak Rohis ya kan. Nah, jadi ala kulihal ini semua adalah kalau bahasa Steve Jobs itu connecting the dot. Ya sampai ketemu Mas Reza, ketemu keluarga besar Meaningful Ways, guru-guru di PPA, termasuk di Academy Trainer, bertemu Babe Jamil. Maka tadi kalau pas lihat masjid, apa namanya, Kampung Ekopreneur itu, pas dilihat, wah itu teman-teman semua gitu ya. Jadi kok rasanya jadi terpanggil sebagai bagian dari keluarga. Karena setelah Ustadz yang tadi kami sampaikan, figur yang kemudian juga memberikan banyak torehan itu salah satunya Babe Jamil. Ya, Babe Jamil itu interaksinya dari 2005 atau 2010 gitu ya. Nah, biiznillah sampai kemudian berinteraksi sampai belasan tahun kemudian baru bisa bertemu dengan keluarga besar di PPA. Dan sampai sekarang ya Allah izinkan bertemu dengan banyak keluarga gitu ya. Termasuk keluarga Meaningful Ways. Dan mudah-mudahan kenapa kok ini nggak ada angin, nggak ada hujan, kok Ustaz Zul cerita sejarah gitu ya. Karena the past is the key of the future. Masa lalu adalah kunci keberhasilan masa depan. Ketika kita belajar dari sejarah, maka kita meyakini bahwa tidak pernah ada sesuatu yang terjadi kebetulan kecuali itu by design dari Allah SWT. Dan yang menarik, akan ketika Allah izinkan sampai dakwah ke luar negeri, di media televisi swasta nasional, bahkan juga yang nasional, maka pertanyaannya apakah karena Al-Fakir saat itu hebat gitu? Enggak Bapak Ibu. Tapi ada satu yang insya Allah itu sejalan dengan tema kita hari ini. Dan itu yang kita sebut adalah the key of life. Kunci kehidupan. Apa kunci kehidupannya? Maka dari refleksi perjalanan hampir 25 tahunan, maka ternyata yang menjadikan kita masih dipilih Allah untuk mengemban amanah dakwah ini tidak lain tidak bukan adalah ketika kita bisa ngurusin masalah hati, ngurusin hati kita, beresin hati kita, benahin hati kita. Karena hati itu mahal, teman-teman. Apa ukurannya mahal? Apakah karena dia sekedar sejumlah sekian dolar, sekian miliar, atau apapun tidak. Mahal itu karena hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Jadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah itu nggak ngelihat kepada rupa kita, penampilan kita, banyaknya harta kita. Nah, jadi kalau kita baru dikasih Allah rupa yang rupawan, ganteng, cantik. Karena ada orang yang hari ini mikirin penampilan itu sampai akhirnya operasi apa namanya kantong plastik atau operasi plastik Mas Reza. Karena begitu pulang kok jadi mukanya mirip semua gitu yang operasi plastik di sana gitu. Makanya tuh bilang ini kadang-kadang kita suka bilang ngobrol sama istri. Ini kok begini-begini ya kita bilang inilah bagian dari kebersyukuran. Ya karena operasi plastik itu yang kami tahu dibolehkan kalau misalkan ada seseorang itu terkena musibah, bencana alam kayak kebakaran atau apa, nah itu perlu direkonstruksi. Atau misalkan bibir sumbing, ya kan? Atau ya ya pokoknya yang memang itu berada dalam wilayah yang bisa diperbaiki. Tapi kalau hidungnya pengen lebih mancung, dagunya lebih tirus, bahkan dibuat lancip model segitiga, apa yang mau dicari gitu kan? Ya, apakah sibuk mencari perhatian makhluk kan itu? Ataupun wala ila amwalikum harta. Karena kita banyak punya harta itu kemudian kita ngerasa bahwa kita yang bisa membeli semuanya itu dengan uang gitu ya.
Bahkan sekali berdrama Cina sekalipun, ternyata uang tidak bisa membeli segalanya walaupun dia CEO yang menyamar atau miliarder yang tersembunyi karena belum mendapatkan wangsit dari kuil naga langit ya kan. Tapi ternyata dalam Islam itu sederhana. Kita nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu ganteng, cantik, ataupun kelihatan hebat. Kita beresin urusan hati kita ke Allah, Allah akan beresin urusan kita dengan selain Allah. Karena hati itu yang dilihat oleh Allah. Walakin yang zuru ila qulubikum wa amal. Dan yang akan dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amal kalian. Hati dan amal itu sangat sangat terkorelasi, sangat terkoneksi begitu ya. Maka hati itu bahkan mulia. Karena hati adalah wadah takwa. Yaitu kan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Dan di dalam kesempatan lain Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi setelah menyebutkan at-taqwa, Rasulullah menunjuk kepada dada kiri. Yang itu berarti apa? Bahwa takwa itu ada di hati. Maka mulianya kita bukan karena pakai koko takwa harganya jutaan atau gamis habaya yang mereknya takwa beli di Mall Abroad misalkan dengan harga sekian ribu real misalkan tidak. Tapi ya hati itulah yang menjadi wadah takwa. Bahkan hati itu berharga karena hati itu diminta oleh para anbiya. Di antaranya Nabi Ibrahim. Dalam surat Asy-Syu'ara ya, kalau saya tidak keliru ayatnya 87 sampai 89. Maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya Allah, jangan engkau hinakan hari di mana kelak engkau akan bangkitkan kami. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak yang kami banggakan sewaktu berada di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang bertemu dengan engkau menghadap denganmu ya Allah kelak dengan membawa hati yang selamat. Jadi bukan karena kita punya banyak amal semata-mata atau apalagi tadi ya punya atribut dunia, tapi kita punya hati yang salim. Itu yang akan menyelamatkan. Dan itu yang akan berhasil. Yang menarik, sayangnya hati itu bisa berubah, bolak-balik, ya, bahkan usang bila hati itu nggak dijagain, nggak dipelihara. Teman-teman punya HP, sesayang-sayangnya HP kalau nggak dipakai kan berdebu juga, ya kan? Bahkan bisa berpotensi rusak, apalagi hati kita. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan, Innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Atau kama qala Nabi SAW rawahu Hakim. Sesungguhnya iman di dalam hati itu bisa jadi usang, bisa jadi lapuk, ya, sebagaimana pakaian yang bisa usang. Pakaian tuh Bu, Pak, kalau terlalu lama di lemari itu bisa bisa apa namanya? Bisa lapuk gitu ya. Ya berdebu, berjamur dan lain sebagainya. Maka begitu juga hati di dalam diri kita, di mana hati menjadi wadahnya iman. Tasdiqu biqalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Diyakini dalam hati iman itu, diperkatakan, disampaikan dengan perbuatan. Nah, kalau kita kemudian bahasanya sadar bahwa iman dalam hati kita itu bisa mengalami usang, bisa mengalami lapuk, maka gimana caranya? Kalau model kita baju lapuk, ya kan, motor usang, saya nggak bilang pasangan lapuk, pasangan usang ya. Enggak. Kata Mas Reza, ada aja kepotannya Ustaz Surya. Kok kesana? Nah, jadi kalau bahasanya motor usang, sepeda usang, motor butut misalkan ya kan, atau bajunya lapuk ya kan, kainnya lapuk, ya udah bawa ke apa namanya laundry ya kan, di laundry, dicuci, dibersihkan. Ya itu bagus lagi. Ya kalau mobil ya dibawa ke tempat cuci steam misalkan. Insya Allah dibawa ke salon bagus lagi. Nah, cuma masalahnya di mana? Cuci steamnya hati kita. Di mana salonnya hati kita?
Nggak ada. Kecuali apa? Minta sama yang punya hati, biar dikasih garansi. Siapa yang punya hati kita? Bukan kita. Hati kita itu berada di dalam jari jemarinya Allah. Makanya bolak-balik. Fas'alullah. Makanya mintalah kepada Allah. Yujaddidal iman fi qulubikum. Agar kemudian minta kepada Allah senantiasa memperbaharui iman yang ada di dalam hati kita. Makanya jaddidu imanakum. Perbaharulah iman kalian itu dengan apa? La ilaha illallah. Jadi hati yang terpaut dengan Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah, Allah terus. Maka insya Allah dia akan terjaga dari keusangan hati. Hatinya nggak akan lapuk dimakan oleh derasnya dan kerasnya kehidupan kita di tengah zaman seperti sekarang. Dia tetap bisa bercampur tanpa harus terbaur gitu ya. Artinya dia bisa bergaul tanpa harus kemudian terbawa kepada iklim yang negatif. Karena hari ini banyak hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang tanpa sadar itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya tadi di daerah Cina sekalipun itu sudah dilarang untuk nonton derajin. Karena apa? Karena kebanyakan ceritanya itu seorang gadis miskin menikahi CEO miliarder gitu ya. Jadi kesannya semua wanita di China itu miskin gitu ya. Maka sampai dilarang. Di kita itu yang digandrungin kan gitu ya. Makanya kita kalau lihat orang tiba-tiba lagi ngais sampah atau lagi mulung barang-barang bekas, kelihatannya itu miliarder yang sedang menyamar gitu. Atau dia seorang istri yang dia tidur perhatiin suaminya, kelihatannya dia CEO yang menyamar yang lagi menyimpan hartanya. Akhirnya apa? Sibuk banding-banding ke hidupnya nggak bahagia karena membandingkan standar kehidupannya dengan standar kehidupan di luar dirinya. Maka oleh karena itu, yuk kita fokus dalam urusan hati. Karena berhati-hatilah dengan hati. Karena siapa yang dia berhati-hati dengan hati, insya Allah hatinya akan terjaga dan terpelihara. Tapi ketika dia tidak hati-hati dengan hati, maka bisa saja hati itu mengeras dan pada akhirnya binasa. Nah, lalu gimana? Kita kemarin sudah sampai dalam 3 tahapan bagaimana kita bisa recharging your heart. Tapi sebelum masuk ke sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada 4 tipe hati. Al-qulubu arba'ah. Hati itu ada 4 macam. Yang pertama adalah qalbun ajrad. Hati yang bersih. Dan di mana permisalannya fihi, ya, qalbun ajrad fihi mithlus siraj yuzhiru, ya, yaitu seperti lentera yang bercahaya. Jadi hati yang bersih itu kayak lentera yang bercahaya. Kalau kayak model kita itu lentera itu apa ya? Petromax itu ya dulu ya. Kalau ada Petromax atau lampu pijar. Jadi dia bercahaya dan mencahayai sekitarnya. Tapi juga ada yang berikutnya wa qalbul aghlaq marbutun ala ghilafihi, yaitu hati yang tertutup. Dia terikat dengan tutupnya. Dan kemudian yang pertama hati bersih, yang kedua hatinya tertutup. Wa qalbun mankusun wa qalbun musfahun. Hati yang sakit dan ada hati yang terbalik. Nah, ini menarik. Nah, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fa'ammal qalbul ajrad fa qalbul mu'min sirajuhu fihi nuruhu wa ammal qalbul aghlaf fa qalbul kafir wa ammal qalbul mankus fa qalbul munafiq arafa thumma ankara wa ammal qalbul musfahu fa qalbun fihi iman wa nifaqun famathalul imani bihi atau famathalul imani fihi kamathalil baqalati yamudduhal ma'u tayyib wa mathalun nifaqi fihi kamathalil qurhati yamudduhal qayhu wad damu fa ayyul maddatain walabat 'ala al-ukhra walabat 'ala atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatnya, hati yang bersih itu hatinya orang beriman. Ya seperti lentera yang bercahaya, yang dia dimanapun itu mencahayai dengan cahaya keimanannya. Dan itu karena apa? Iman itu datang dari hatinya. Dan hati itu wadah jatuhnya pandangan Allah, wadah pantulan cahaya Allah di dalam kehidupan seorang hamba.
Sementara hati yang tertutup itu hatinya orang kafir. Ya, yang jelas hati orang kafir itu dia apa namanya tidak mau menerima kebenaran, ya, menutup. Kafir itu kan kalau bahasa Inggrisnya covered, ya, covered itu tertutup. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya ditutup, ya dari bahasanya ala qulubihim, hatinya, wa ala sam'ihim, pendengarannya, dan wa absarihim, dan juga daripada penglihatannya. Nah ini hatinya orang kafir. Daripada apa? Cahaya keimanan. Pokoknya dia menolak. Makanya begitu mereka berdialog, ya, dengan izin Allah, berbicara tentang ketauhidan, banyak yang kemudian dengan izin Allah masuk Islam. Nah, jadi ada hati yang tertutup, hatinya orang kafir. Nah, sementara hati yang sakit itu adalah waqalbun mangkus, itu hatinya orang munafik. Ya, hatinya orang munafik. Dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Tapi ketika dia tahu yang baik, nggak sejalan dengan on mission-nya dia, tidak sejalan mendapatkan cuan yang dia harapkan. Dia ingkari gitu kan. Dia bisa mengatakan bahwa yang benar itu salah, yang salah itu benar. Itu ayatullah. Ayatul munafiki thalathan. Ya, jadi bahasanya ciri orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Kalau dia bicara bohong, kalau dia berjanji tidak ditepati, dan kalau diberikan amanah dia khianat. Nah itu. Dan ada yang bahasanya itu wa qalbun mutfah. Hati yang terbalik. Nah, hati terbalik ini kalau bahasanya hati yang labil. Ya di satu sisi ada iman, di satu sisi ada kemunafikan. Nah, jadi contoh iman di sini seperti tanah yang memberikan air yang bersih. Ya. Jadi kalau dia lagi beriman, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ketika dia sedang terjangkit penyakit nifak itu seperti bisul. Dalamnya hanya nanah dan darah. Maka nanti di sini bahasanya mana yang kuat gitu kan. Yang ia akan mengalahkan yang lainnya. Kalau imannya lagi kuat, maka dia akan mengalahkan yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan maksiat ataupun melanggar aturan Allah. Tapi ketika ya jiwa-jiwa wa'iyadzubillah terjangkit penyakit nifak, lebih kuat dia akan melemahkan keimanan. Allah, apa sih Ustadz, ngobrol aja kan gitu ya. Nah, sehingga jangan sampai kita itu jadi yang labil. Harapan kita itu ya hati yang tadi, yaitu qalbun ajrad, hati yang bersih. Yang seperti daripada as-siraji yuzhir, yaitu lentera yang bercahaya. Nah, lalu gimana agar kita punya ini, Bapak Ibu ya? Dan kita sudah membahas kemarin ada 3 langkah. Dan kita baru sampai langkah pertama ya, Mas Reza ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan sampai 3 langkah semuanya. Jadi bab yang ini nanti insya Allah teman-teman, Bapak Ibu keluarga besar Meaningful Ways bisa mereview kembali di pertemuan yang kedua. Jadi yang pertama adalah kita journey of your heart, yaitu bagaimana kita melakukan perjalanan. Karena bagaimana kita tahu mau merecharge HP, kalau nggak tahu baterai HP itu berapa. Nah makanya we know, we notice where we position now, ya. Where are position we now, gitu kan? Jadi bahasanya kita mengetahui di mana posisi kita saat ini. Apa yang menjadi ukurannya? Yaitu adalah diri dengan hati kita. Apakah kita kenal hati kita dan apakah jaraknya sudah dekat? Karena kemarin kita sudah singgung ada 4, ya, heart awareness matrix. Ada yang orang ketika seseorang itu hatinya kenal tapi dia jauh. Ini heartless. Kalau bahasa kita itu terputus rasa. Ya. Jadi bahasanya tahu hati, tapi dia kayak nggak peduli, acuh gitu kan. Nah ini kenapa? Karena dia tidak memiliki kedekatan. Tahu dia punya hati, tapi dia tidak gunakan hati itu dengan sebaiknya. Yang kedua, dia nggak kenal hati, tapi rasanya itu membuncah. Nah ini sensitif. Sehingga kalau di bahasanya apa, ngelihat orang lagi ngobrol, pasti dia bilang ngomongin saya ya. Iya, pede banget ya kan. Padahal belum tentu ngobrolin tentang dia, tapi sensitif. Kalau disinggung sedikit, wah marahnya lebih sering gitu kan daripada menerima. Nah ini dia nggak kenal hati tapi dekat. Ada rasa. Nah yang repot kalau udah nggak kenal hati, udah gitu nggak punya rasa, ignorance.
mengabaikan, acuh saja dalam hidup itu. Alah, hidup ini you only live once. Yang penting hari ini saya bisa happy, besok-besoknya happy. Padahal kan belum tentu kita hidupnya happy terus, betul. Nah, jadi yang paling utama adalah kalau kita kenal hati kita dan dekat heart awareness. Nah, kita kemarin tanya apa yang kemudian kita rasakan saat ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk yang kedua. Saya nggak mau panjang di sini ya, jadi nanti bisa dilihat lagi. Nah, sekarang kita masuk, kalau kita tahu journey of your heart, maka kalau kita ternyata nggak lagi berada di kuadran yang kita harapkan, hati kita itu kita kenal, jaraknya dekat, maka selain daripada itu, recover of your heart. Kalau bahasa recover itu apa? Pulihkan. Pulihkan hati kita. Jadi sebelum dicas, kalau ketahuan ternyata HP itu pernah kecelup apalagi. Pernah kecemplung. Ya kan pokoknya itulah ya, pokoknya pernah tenggelam gitu kena air atau misalkan pas lagi apa namanya ya, ya bahasanya lagi pengen menyelamatkan sesuatu ternyata wa'iyadzubillah HP-nya itu jatuh ke selokan ya kan, dan kemudian ada air digenang di situ. Nah, kemudian supaya dia bisa di-charge, maka kan harus dibersihkan dulu, dipulihkan dulu. Maka begitu juga hati kita. Ketika kita tahu hati kita sedang nggak baik-baik saja, maka perlu kita pulihkan dulu. Caranya gimana? Kalau yang pertama, pertanyaannya bagaimanakah kondisi antara kita dengan hati kita saat ini? Nah sekarang, indikator apa saja yang menjadikannya ada di kondisi itu? Jadi kalau kemarin kan teman-teman pokoknya nembak aja gitu ya, sesuai dengan yang dirasakan. Kayak rasa-rasanya saya di sini deh Ustadz, gitu kan. Nah sekarang, indikator apa saja yang menjadikannya di kondisi itu? Supaya kita tahu pemulihan kita yang di mana. Kalau hari ini misalkan di Sumatera, yang lebih dibutuhkan adalah selain logistik makanan, adalah huntara misalkan, hunian sementara. Kan itu berarti tahu apa yang harus dilakukan. Nah kayak kita juga hari ini gitu. Kita mengetahui indikator apa yang menjadikan di kondisi itu. Apa panduannya? Nah ini panduannya Bapak Ibu ya. Jadi bahasanya kita scanning. Ini pokoknya bahasanya scanning your heart awareness. Ini alatnya mahal ini ya Bapak Ibu. Yaitu apa? Judulnya kemauan. Apa judulnya? Kemauan. Kemauan untuk kita melihat di dalam diri kita bagaimanakah kondisi kita hari ini. Nah, ini pertanyaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pertanyaan. Jadi jawabannya sebenarnya sederhana. Yes, no question. Ya, jadi pilihannya cuma tinggal ya atau tidak. Ya, oke. Silakan teman-teman kalau mau langsung praktek bisa ya. Atau tuliskan di kolom chat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim, lafazkan Bismillah dulu. Yang pertama, yuk kita tanya kepada diri kita. Apakah diri kita itu hari ini sulit ninggalin maksiat? Tahu sih bahwa itu dosa. Tahu sih bahwa itu sesuatu yang Allah nggak suka. Tapi kok kita ternyata masih ngerjain. Bahkan mengerjakan dengan lapang dada gitu. Kalau misalkan itu yang terjadi, maka kita jawabannya iya. Tapi kalau bilang, Alhamdulillah Ustadz, saya masih cenderung untuk senang untuk meninggalkan kemaksiatan. Artinya diberikan kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka jawabannya tidak. Gitu kan. Nah, begitu berlaku untuk seterusnya. Apakah kita ringan melakukan hal yang nggak baik sendirian? Artinya apa? Kita itu kalau melakukan sesuatu, kebaikan, itu perlu dorongan validasi orang lain, atau kita tetap melakukan tanpa ada validasi orang lain. Bahasanya kalau saya beramal itu ketika dipuji terbang, dicaci tumbang enggak gitu. Kalau bahasanya kita ringan melakukan hal yang tidak baik saat sendirian. Ya, apakah kita ringan melakukan hal yang tidak baik sendirian? Maksudnya kalau pas lagi rame-rame kita kelihatan soleh, tapi pas giliran lagi sendirian larangan Allah ditabrak. Nah, itu nggak benar itu kan. Nah, kalau kita misalkan kayak gitu, jawabannya ya berarti ya ini tanda bahwa hati kita memang bisa jadi sedang tidak baik-baik saja. Apakah kita sulit merutinkan baca Quran dan tadabbur? Ya atau tidak? Apa kita ngerasa berat hadir di majelis ilmu?
Apa kita ngerasa sulit memahami ilmu syar'i? Apakah kita suka nunda-nunda dalam mengerjakan hal-hal wajib? Ya, bahasanya suka ngerjain sholat misalkan injury time. Ya, beberapa menit sebelum asar baru sholat zuhur. Pas lagi mau azan maghrib baru sholat asar. Udah lewat itu. Apakah tangan kita kaku untuk meraih uang di saku untuk disedekahkan? Maka tadi udah lihat masjid kita akan segera terwujud. Tapi itu enggak semata bim salabim gitu ya. Ada upaya memantaskan diri. Mungkin yang kita keluarkan 10.000, 100.000, 1 juta, atau bahkan lebih. Yang kita belanjakan di jalan Allah. Menjadikan manifestasi aset kebaikan yang bergulir. Walaupun telah kita wafat. Nah, cuma pertanyaannya, mau nggak kita untuk menyedekahkan harta kita untuk kebaikan? Atau kita itu kalau giliran belanja, nggak pernah ngitung. Apalagi untuk yang sesuatu menyenangkan syahwat dan nafsu kita. Apakah badan kita itu lemah untuk mengerjakan yang sunnah? Apakah munajat yang bahasanya ini sebentar. Bahasanya apakah munajat yang dipanjatkan tidak hadir rasanya gitu ya. Betul. Silakan. Kira-kira apa yang ada di dalam jawaban Bapak Ibu semua? Apakah banyakan ya atau banyakan enggaknya? Insya Allah nggak ada satupun yang dilakukan. Alhamdulillah. Bunda Eni. Hari ini kita nggak lagi menghakimi ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ngenalin nggak diri kita. Selama kita nggak ngenalin hati kita, bukan nggak mungkin itulah yang selama ini membuat kita itu jauh dengan hati kita. Ya. Boleh tuliskan di kolom chat, banyakkan iyanya atau enggaknya. Kalau ini jawaban emoticon ini, ya banyakkan iyanya biasanya emoticonnya ada air matanya gitu ya. Air mata apa? Air mata pengakuan, air mata penyesalan. Bukankah tanda taubat diterima itu kalau kita tahu dan kemudian kita nyesel. Ikhla wan nadam. Bukankah ciri taubat itu dia berhenti dan dia menyesali apa yang pernah dilakukan sebelum. Jadi insya Allah nggak apa-apa ya Bapak Ibu Ayah Bunda yang menuliskan banyakan iyanya. Saya nggak akan menghakimi. Kita nggak akan menjelekkan. Tapi ini cukup untuk self reminder kita. Baik saya bilang tadi scanning your heart awareness. Alhamdulillah bareng sama Ustaz muhasabah terus. Iya, muhasabah itu kebiasaan para salafun saleh. Kalau kita hari muhasabah bukan karena hebatnya Al-Fakir, bukannya hebatnya Mas Reza, tapi karena Allahnya maha baik. Kita diingetin terus. Iya, kita bisa terus introspeksi diri. Mungkin ada di antara kita yang nggak sempurna, tidaknya, masih ada ya-nya gitu. Tapi kalau ada juga yang dia lebih dominan ya-nya. Dan kalau kita sadar bahwa ini berarti pertanda apa? Bahwa hati kita itu perlu dipulihkan. Dan Bapak Ibu, kalau ternyata di dalam apa yang kita lakukan dari pertanyaan-pertanyaan tadi lebih banyak ianya, maka mintalah ampun ke Allah dan kondisikan hati kita padanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtah. Seorang hamba kalau dia melakukan sebuah kesalahan, maka dititikkan di dalam hatinya sebuah noktah hitam, titik hitam. Ya. Fi qalbihi nuqtatun sauda. Jadi ada noktah hitam. Ya kayak bahasanya di dalam gelas air mineral tertetes dengan tinta hitam gitu ya.
atau di atas cermin terkena daripada pewarna begitu. Faida huwa naza'a wastaghfara wataba suqila qalbuhu. Apabila dia ninggalin yang jelek-jelek tadi, kemudian dia minta ampun, serta kemudian bertaubat kepada Allah, maka hatinya itu dibersihkan. Ini yang kita sebut recover your heart. Recover. Dan kalaupun kita jawabnya banyak kan tidak, Ustadz, hati-hati. Jangan sampai kita merasa bahwa kita baik-baik saja, sebetulnya kita sedang nggak baik-baik saja. Karena Allah berfirman, kullu bnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam itu pernah buat salah, punya dosa. Dan sebaik-baik mereka itu adalah bersegera mohon ampun kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa in ada zida fiha hatta ta'alu qalbahu wa huwa ran alladhi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi kalau dia kembali punya aktivitas perbuatan maksiat kembali, maka titik hitam tadi ditambah, tambah sampai membutakan mata hatinya. Dan itulah yang diistilahkan dengan ron. Ya Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jangan sampai ron di hati kita itu sampai membutakan mata hati. Surat Toha, masih ingat ya Bapak Ibu? Kalau nggak salah beberapa waktu saya pernah angkat. Orang yang dia mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tidak tertawajuhkan ke Allah, maka kelak nanti di hari akhir dibangkitkan dalam keadaan buta. Selain di dalam kehidupannya ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Dan kemudian dibangkitkan di dalam akhirat dalam keadaan buta. Terus ketika ditanya, ya Allah kenapa saya tidak bisa melihat sementara di dunia bisa melihat? Karena begitulah kamu dulu meninggalkan aku, maka hari ini aku pun meninggalkan. Maka Bapak Ibu, anak-anak ataupun murid-muridnya Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika mereka bertanya, Syekh, kenapa kita masih dikasih hidup hari ini? Maka jawaban dari Imam Al-Ghazali adalah, karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita sudah wafat, Bapak Ibu, nggak bisa kita minta maaf, kita bisa minta ampun, bertobat kepada Allah. Apalagi kita hari ini berada di bulan Rajab, menjelang Ramadan, berbanyak istighfar, mohon ampun ke Allah. Karena di bulan Rajab ini kata para ulama, Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ro, Jim, dan Ba. Ro dan Ba ini rahmatullahi ta'ala dan barokah, barokallahu fi. Ya, barokah minallah. Ya, jadi bahasanya birullahi ta'ala, maaf. Jadi, Ro-nya adalah rahmat Allah, Ba-nya adalah kebaikan dari Allah. Mengapit jurmul abdi. Jimnya itu jurmul abdi, dosa hamba. Maka jangan melambat-lambatkan dalam urusan mohon ampun ke Allah, bertobat. Jangan nunggu sudah lanjut usia baru mau mohon ampun. Jangan nunggu kita kaya dulu baru mau tobat. Jangan nunggu dipentokin dulu sama masalah baru kita mau istighfar semua. Maka Bapak Ibu, ya Bunda yang dirahmati Allah, maka kalau kita melihat dari sini, bahwasanya makanan hati itulah yang akan menjadi penjaga kehidupan. Makanan hati itulah yang akan jadi penjaga kehidupan. Maksudnya gimana? Pernah dalam sebuah kesempatan, seorang salafun saleh yang bernama Syekh Fat Al-Musilli rahimahullah,
di hadapan para muridnya pernah mengatakan, bukankah akan mati jika ada orang sakit yang nggak mendapatkan makan, minum, dan obat? Bahasanya seperti itu. Maka kemudian para muridnya menjawab, "Na'am ya Syekh." Ya, wahai guru. Kemudian apa yang disampaikan? Mereka akan mati. Maka disebutkan oleh Syekh Fat al-Musilli rahimahullah. Begitu juga hati. Begitu juga hati. Hati ini bahasanya apa? Ketika dia nggak mendapatkan hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka hati akan mati. Makanya bersyukurlah kalau kita masih berada di circle meaningful ways. Kita mau capek-capek ikutin kegiatan kajian seperti ini hampir setiap hari. Begitu kita lost 3 hari, maka itu akan membuat hati kita mati. Ngerasain nggak sih kalau udah teman-teman nih biasa ngaji gitu ya, biasa dapetin pemahaman hikmah, ilmu, terus setelah itu beberapa hari kita nggak itu, kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita sampai kita lost dengan kebaikan, itu kita rasa sendiri ada yang hambar, betul nggak? Makna Rajab tadi apa? Rohnya rahmatullahi ta'ala, jimnya jurmul abdi, baknya birullahi ta'ala. Jadi rahmat Allah dan kebaikan dari Allah mengapit daripada dosa seorang. Terima kasih ya, ayah bunda yang sudah memberikan respon di kolom chat. Betul Ustaz. Makanya sebenarnya kalau kayak begini tuh yang kelimpahan rezeki itu Mas Reza gitu ya. Mas Reza kan tiap para guru itu hadir kan jadi hostnya ya. Wah itu langsung nyerap ilmunya langsung. Kalau kita kan on off, diundang ya datang, nggak diundang nggak datang. Betul ya Bapak Ibu. Jadi ini dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Masya Allah, tabarakallah. Maka apa makna hikmah? Hikmah itu kondisi hati yang bisa jadi sarana. Kemudian mengetahui mana yang benar, mana yang salah dalam semua perbuatan yang kita pilih. Jadi kalau kita sudah nggak doyan ngaji, nggak mau ikut majelis ilmu, itu apa istilahnya? Baterai hikmah kita itu melemah. Bagaimana dengan istighfar yang diucapkan tapi dalam keadaan aktivitas Ustaz. Yang kami lakukan dalam keadaan kerja, dalam keadaan sibuk aktivitas, sambil bicara, iya bisa kok. Insya Allah, ya kan 4 level zikir dari Syekh Ibn Athaillah. Yang pertama, dia zikir tapi lalai. Ini masih lebih baik daripada orang yang nggak zikir sama sekali, betul? Yang kedua, orang yang zikir baru sampai lisan. Zikirnya, lisannya berzikir, tapi semuanya belum dalam konteks zikir. Itu masih lebih baik. Nah, kemudian ada level 3. Dia zikir dengan pikiran, tafakkur, tazakur, wa tafakkur. Sambil merenungkan, melihat bagaimana dosa-dosa dia. Tapi ada yang paling tinggi, yaitu zikir dengan hati, pikiran, dan lisan. Nah, itu adalah zikir yang kemudian membawa kita itu merasakan, kalau bahasa kasarnya itu, spiritual ekstasi. Ekstasi spiritualitas. Merasakan kenikmatan zikir dengan Allah itu. Sebagaimana seorang sahabat yang ketika akan dicabut panah dari kakinya, maka ketika akan digunakan apa namanya minuman keras sebagai apa atau alkohol gitu ya, maka dia katakan tolong jangan. Tapi nanti saat saya sholat sunnah 2 rakaat, di rakaat kedua setelah saya bangkit daripada ruku menuju i'tidal, silahkan dicabut. Dan itu Masya Allah, tabarakallah, terlaksana. Ya karena merasakan kenikmatan dalam zikir, ya. Jadi silahkan, ya. Ya karena relate banget seperti liburan tahun baru kemarin malah bolong beberapa hari nggak ikut rezeki ilmu. Iya. Makanya kita hari ini
Sekali lagi ya, ini maha baiknya Allah. Saya jujur aja masih diingat sama Mas Reza, teman-teman Meaningful Ways untuk bisa berbagi dengan teman-teman di Inspirasi Subuh, dengan teman-teman di Ngaji Ahad, teman-teman di PPA Institute, pokoknya apapun. Karena hakikatnya ini hanya wasilah dari Allah untuk kita semakin dekat ke Allah. Bukan hanya Bapak Ibu yang butuh, saya juga butuh Bapak Ibu. Karena ilmu itu akan semakin mengakar ketika kita memahami, kemudian mengamalkan dan menyampaikan. Jangan disimpan sendirian. Gitu. Nah, kalau nanti Mas Reza tanya, Ustaz Zul, kalau gitu di agenda kan rutin, siap. Masalahnya belum datang tawaran itu kan. Kecuali kalau udah ditawarin. Supaya apa? Bisa apa namanya, terdorong untuk meluaskan. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Itu yang bahasanya khairun nas anfa'hum linnas. Itu yang diantaranya menjadi salah satu value dalam hidup kami. Hidup itu bukan tentang sekedar bagaimana kita menjadi apa, tapi bagaimana nilai yang bisa dirasakan oleh sekeliling kita. Manfaat apa yang bisa kita hadirkan? Mungkin bisa jadi Allah bukan menitipkan dalam bentuk atribut-atribut dunia yang lain, pangkat jabatan, harta benda, popularitas. Tapi boleh jadi ada yang dititipkan Allah dengan ilmu. Makanya ini bahkan di meja ruang tamu ini, bismillah ya, hadza min fadli Rabbi, bukan untuk bermaksud macam-macam. Ini buku numpuk ini, numpuk. Sampai istri beli apa namanya, kardus. Dia bilang, Bi, ini buku, mohon maaf ya, Umi mau kardusin katanya. Karena apa? Umi mau taruh makanan, mau taruh bunga. Kalau nanti yang namanya di tengah rumah itu ya orang datang itu ya lihatnya sebagaimana ruang tamu pada umumnya. Terus kita bilang, ya kan ini nih bunga-bunga kehidupan. Saya bilang gitu. Tapi beliau tetap masih menyiapkan kardus. Saya nggak tahu ada eksekusi nanti atau kapan. Ya kan. Tapi kardusnya sudah siap. Karena apa? Ketika kita misalkan, oh ini lagi bahas ini, terus kita keingetan, oh kitabnya ini. Karena ada beberapa kitab yang kemudian kita kumpulin di sini, bahasanya begitu kita ingat, oh ini pernah kita pelajari di kitab ini, dan disampaikan oleh Ustadz ini, oh ya coba kita cross check kan begitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena ini hikmah. Ketika bahasanya disiapkan sebuah materi, ya makanya itu bukan cuma sekedar ya nyiapin materi, tapi bagaimana kita sendiri memurojaah. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, makanan hati penjaga hidup. Yang terakhir, mudah-mudahan waktunya masih cukup ya Mas Reza. Kalau nggak cukup, tolong kabarin. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kalau sudah kita recover dengan taubah, istighfar, begitu ya, maka yang berikutnya yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, adalah recharging your heart. Lanjut, Ustaz. Recharge your heart. Bapak Ibu, lebih honest dulu ketika pernah nyiapin materi ini, mungkin sepertinya materi ini belum terlalu dalam ya, maksudnya just as surface gitu di permukaan. Tapi kok makin ke sini, Allah kan tumbuhkan hikmah itu dalam kita ya, dalam diri kita. Masih lama Ustaz. Siap, Ibu Rahma. Nah, jadi kita sudah. Jadi gini Bapak Ibu, pertama journey of your heart. Itu knowing your position. Ya. Kemudian yang kedua adalah recover of your heart. Ya, what facts you have. Ya, jadi bahasanya fakta apa, indikatornya apa yang menjadikan kita dalam kondisi itu. Nah, setelah dipulihkan dengan taubat, maka at the end recharging your heart. Kesadaran hati apa? Seperti apa yang akan dimintakan kepada pemilik hati? Kesadaran hati yang seperti apa yang dimintakan kepada pemilik hati? Apa yang sadar hatinya itu on off? Apa yang sadarnya sebentar aja? Atau yang dia fast charging, long lasting, kan gitu ya. Kan ada tuh ya, kan kalau HP di apa namanya, bahasanya itu solih. Nah, jadi Mas Reza, rekaman hari ini ada di YouTube enggak? Nah, jadi jam antar sekolah. Siap.
Nah, kesadaran hati seperti apa yang akan dimintakan kepada pemilik hati? Sedikit lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan. Kenapa kok itu yang perlu kita hadirkan? Inilah yang kita sebut terapi menemukan aha. Ya. Tapi ini bukan ahanya tongkat Musa ya. Ini ahanya singkatan Amazing Heart Awareness. Nah, jadi bahasanya Finding Your Aha Therapy. Temukan kesadaran hati. Terapi menemukan kesadaran hati. Nah, mantap. Karena kata Kang Reza ikat ilmu dengan tulisan. Itu dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Makanya Kang Reza ini ilmunya banyak banget. Insya Allah. Oke, jadi bagaimana terapinya? Finding your aha terapi. Oke, yang pertama tadi istighfar dan taubat. Recover, recover dulu. Kalau kita nggak recover, kita sulit untuk upgrading, improving. Ya, oke, titik ini saya nggak akan lebih banyak. Yang kedua, minta doa dibimbing hati. Amazing heart awareness, kesadaran hati yang menakjubkan, kesadaran hati yang ajaib atau ajaibnya kesadaran hati. Pernah saya level kesadaran manusia itu sudah pernah dibahas belum? Sudah ya, yang empat anak tangga itu masih ingat nggak? Yang anak tangga di bawah itu kalau dia fokusnya kepada makhluk semata-mata bahkan menurutkan keinginan dan hawa nafsu itu namanya nyasar, ya kan? Masih ingat ya? Kalau dia sudah bergantung ke Allah walaupun sedikit tapi masih lebih dominan kepada makhluk, maka akhirnya dia sibuk ngikutin orang, gusar, nyasar, gusar. Nah, di atas gusar, dia akhirnya sudah kepada makhluknya sedikit, tapi lebih dominan ke Allahnya. Tegar. Nah, betul. Dari bawah tuh ya, Bunda Rizka. Jadi, nyasar, gusar, tegar. Nah, at the end, kalau dia sudah tertawajuhkan hatinya ke Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, itulah level sadar. Nah, makanya kenapa kita bahasakan keajaiban kesadaran hati atau ajaibnya sadar hati. Ya ada Bunda Aryani. Assalamualaikum Bunda. Nyasar, gusar, tegar, sadar. Ya itu dia. Nah supaya kita bisa sadar, makanya doa yang paling sederhana yang tadi kita baca di awal. Ini dari Nabi SAW. Ya kalau mau pakai langsung ya musarrifal qulub boleh. Kita mau pakai Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang memalingkan hati, arahkanlah hati kami hanya kepada ketaatan kepadamu. Kenapa kita minta begitu Bapak Ibu? Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah, nggak ada yang menunjukkan. Dan siapa orang-orang yang diberikan petunjuk Allah? Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Jangankan kita Nabi dan Rasul saja, nggak bisa menjamin semata-mata keluarganya itu akan mengikuti apa yang mereka bawa. Ya, bahasanya apa? Ada Nabi dan Rasul yang anaknya nggak ikut kepadanya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul, istrinya malah join dengan kebiasaan kaumnya. Ya. Dalam surat apa itu Ustaz? Ayat berapa? Sebentar. Seingat saya Al-Baqarah ya 212 kalau tidak salah. Pernah saya bahas kok itu. Karena dapatnya itu di Masjidil Haram. Jadi ketika imam baca itu, kemudian kita tadaburi ayatnya luar biasa Bapak Ibu. Nah ini dia, 213. Ujung ayatnya ya.
Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Ya, makanya kita minta sama Allah. Karena jangankan kita bisa menjamin diri kita, menjamin keluarga kita aja nggak bisa, Bapak Ibu. Rasulullah itu pamannya kurang sayang sama apa sama Rasulullah, tapi di akhir hayatnya masih terpengaruh dari ungkapan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain. Gitu. Sampai Nabi mintakan ampunan untuk pamannya Abu Thalib. Tapi apa kata Allah? Surat Al-Qasas 50. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah siapapun yang engkau cintai, dan akan tapi Allah hanya akan merubah siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah minta, ya Allah, menangkan Islam dengan dua Umar, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Makanya kita minta agar Allah selalu mengarahkan hati kita kepada ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita sudah nggak taat, pasti maksiat, nggak pernah ada di tengah-tengah. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa adinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu benar dan berikan kemampuan bagi kami untuk menjalankan kebenaran. Tunjukkan bahwa yang salah ya salah, sehingga kami mampu untuk menjauhi kebatilan itu. Kan kita minta. Nah, ini doa di bimbing hati. Kapan dibaca Ustadz? Anytime, every time, sometimes, okay. Kalau kita mau dawangkan, diantaranya adalah ba'da sholat fardu. Ditambahkan ba'da sholat tahajud, ba'da sholat duha, ba'da sholat hajat. Nah, ini, bacakan ini. Bahkan kita ketika sedang mengendarai mobil di antara atau kendaraan motor atau naik kendaraan umum, kemudian di antara zikir-zikir yang kita baca, tambahkan doa ini. Sambil resapi, ya Allah, zat yang memalingkan hati. Ada kisah Bal'am itu ya, Bapak Ibu ya. Pernah dengar nggak kisah Bal'am? Ini kan sekali hampir mendekati Nabi dan Rasul ya. Hampir mendekati. Wali-wali Allah. Tapi at the end, kecolongan. Kecolongan dan mati dalam keadaan kafir. Makanya jangan kita itu kepedean dengan kesolehan kita hari ini. Karena, wah saya sih rajin ngaji. Teman saya soleh-soleh semua, soleha semua. Wahnya itu kita nggak pernah tahu fitnah itu akan masuk dari mana, Bapak. Wallahu khairan hafizah. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga. Kita dijagain sama Allah. Agar hati kita kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Saat sujud boleh nggak? Sebagian ulama membolehkan doa-doa yang pendek dan itu didasari dari apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Ya, jadi boleh. Tapi kalau kita membacanya sengaja di luar daripada waktu sholat, itu juga bisa menjadi kebaikan. Ya, kalau yang sholat ini masalahnya saya termasuk berpegang adalah solu kamaro itu mulyusolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi kalau itu nggak dicontohin sama Nabi, sebaiknya kita tinggalkan. Misalkan saya kalau baca doa di dalam sujud terakhir itu apa? Ya Nabi pernah memberikan sebuah nasihat cinta kepada sahabat. Fikul di duburi sholat, dalam setiap akhir sholat, jangan engkau tinggalkan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kita baca tuh. Nah, jadi pemahamannya sujud terakhir, atau setelah tasyahud, atau di luar sholat. Gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu yang pertama. Ya, ada juga doa yang setelah apa? Setelah tasyahud ya. Allahumma inni a'udzubika apa namanya itu yang bahasanya daripada siksa kubur, daripada azab jahanam, neraka jahanam, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu juga hadis riwayat Bukhari wa Muslim kalau saya tidak keliru. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau doa-doa di dalam sholat sebaiknya ikuti saja apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau di luar daripada sholat fardu atau kita ada sholat-sholat hajat itu silahkan ya. Ataupun di waktu di luar sholat itu juga akan lebih lebih apa namanya punya cukup waktu gitu ya. Nah kalau kita saat sujud kan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan itu yang utama untuk kita baca. Ya. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana agar recharging your heart?
Selain perbanyak istighfar, minta dibimbing hati sama Allah, baca dan tadaburi Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Makanya sekarang ada program The Living Quran Jar, challenge 40 hari. Yuk kita ambil satu hari satu ayat. Kalau kita baca, insya Allah satu hari satu juz sudah keren. Tapi bagaimana kita baca tadabbur Quran satu hari satu halaman? Ada beberapa program yang lain ya, Quranic Vibes dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan satu hari satu halaman. Kemarin saya kebagian menggantikan salah satu guru kita, Ustadz Muslim. Kemudian ya diminta karena beliau lagi umroh bahas halaman 306. Tapi ternyata luar biasa di 306 dalam Quran surah Maryam ayat 12 sampai 25 itu ada dua kisah luar biasa, yaitu kisah tentang Nabi Yahya dan kisah tentang Maryam. Nah, dan itu kita bahas. Kita pikir, wah ini 1 jam. Ternyata 1 jam setengah. Kalau satu halaman. Ya, jadi ternyata Masya Allah ya. Ketika kita tadabbur Quran, ini kayak sumber ilmu yang nggak habis-habis, Bapak Ibu. Hari ini kita baca makro itu, nanti 5 tahun kita baca makro itu beda lagi. Lebih dalam lagi gitu loh. Ya, makanya tadabbur Quran ini nggak berhenti. Ya, tadabbur Quran ini nggak berhenti. Nah, yang keempat adalah berada di circle lingkungan yang solid. Tadabbur Quran sendiri masih rada kurang. Nah, itu tadi ada The Living Quran Jar, atau kita gabung di komunitas Meaningful Way yang juga banyak dilakukan atau disampaikan oleh guru-guru kita yang lain gitu ya. Di titik balik juga ada ya kalau tidak salah. Jadi insya Allah terjemah, tafsir. Nah, yang berikutnya berada dalam lingkungan yang soleh. Karena teman itu mempengaruhi. Almar'u ala dini khalili. Jadi kalau kita bergaul nih, alhamdulillah kalau bergaul sama Mas Reza dapat sepatu, Ustazul kebagian sepatu, ya kan? Karena bertemu sama orang yang soleh, ya kan? Makanya walaupun itu saya ingat terus kalau ada orang yang memberikan kebaikan, masa jangan sampai kita lupa, apalagi orang tua kita. Orang tua kita memberikan kebaikan setiap hari. Apalagi kita kepada Allah. Allah memberikan kebaikan kita setiap saat. Jadi berada dalam lingkungan yang soleh. Yuk, di keluarga Meaningful Ways ini mudah-mudahan nggak cuma hari ini, karena hari ini alhamdulillah lebih dari 800 keluarga ya yang sudah hadir. Ini Masya Allah Mas Reza, saya nggak nyangka yang bisa hadir bisa di atas 800-an. Ini daya tariknya Mas Reza ini luar biasa. Ya. Dan Bapak Ibu yang terakhir, memahami silsilah amalan hati. Nah, ini yang tadi kami singgung. Ya. Jadi bahasanya memahami silsilah amalan hati. Nah, itu ada buku bagus, Syekh Sholih Al-Munajjid, dan sudah ada terjemahnya. Ada sekitar 11 atau 13 silsilah amalan hati yang perlu kita refresh setiap waktu. Dimulai dari Al-Ikhlas, nanti puncaknya itu adalah taqwa wal mahabbah. Nah, bagaimana perjalanan Al-Ikhlas, kemudian ada syukur, ada sabar, ada ridho, ada tawakal, ada sampai kemudian cinta dan takwa. Karena tadi at-taqwa haguna, memahami silsilah amalan hati. Mudah-mudahan insya Allah inilah terapi yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Prakteknya gimana Ustaz? Nah, prakteknya riyadhah mericas hati. Hari ini kita selesai, jangan sampai nanti Mas Reza kebingungan mau ngundang Ustaz Zul gimana ya. Yang pertama, yuk getting connected to Allah. Yaitu apa? Menikmati zikrullah. Apa ukurannya? Ketika gerakan lisan tidak mendahului gerakan hati. Saat kita membaca istighfar, nikmati. Bahwa kita punya banyak dosa. Dialah Allah yang maha pengampun. Kalau Allah nggak ngampuni, siapa lagi yang bisa ngampuni? Astagfirullah. Itu namanya menikmati zikrullah. Surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi ciri orang beriman tuh kalau dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tergetar hatinya. Itu ukuran hatinya tericas ya. Termasuk kita hadir di majelis ilmu ini kok. Yang disampaikan Ustaz Zul, kok buat saya tuh geter ya. Itu bukan ada Ustaz Zulnya, tapi hati kitanya terresonansi dengan kebaikan dan kasih sayang Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, putuskan harapan daripada selain Allah.
Udah berharap itu hanya sama Allah aja. Kalau bahasa lainnya, putuskan kemelekatan kepada selain Allah. Karena berharap kepada makhluk adalah mendesain patah hati yang disengaja. Maka hati kita itu gampang rungkat, ya gampang kemerungsung. Karena apa? Karena berharapnya kepada selain Allah. Maka kalau berharap kepada Allah, kita nggak akan pernah kecewa. Baik. Ini yang akan mericas hati. Ayatnya 216 surat Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ada yang menurut kita nggak baik, pada menurut Allah itu terbaik. Ya, ada yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya, ya maksudnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Ayah Bunda, adalah tenang dengan janji Allah. Itmi'anan. Kita punya optimisme, arroja kepada Allah. Kuncinya apa? Istiqamah. Surat Fussilat. Ya. Surat Fussilat itu surah keberapa, Mas Reza? Pokoknya bagian kiri atas ayat pertama. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau nggak salah Fussilatnya surah 31 ayat 40 ya. Tenang dengan janji Allah. Asalkan istiqomah, teman-teman. Kalau kita hatinya ya naik turun nggak apa-apa. Yang penting trendingnya itu naik. Jadi kalau naik terus turun, naiknya lebih bagus. Turunnya sedikit naik lagi. Jadi trafficnya itu naik ke atas. Dan bahasanya para wali-wali Allah itu surat Yunus ayat 62 kalau salah. Ala ina auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Oh iya, terima kasih. Surat 41 ayat 30 kembali ya. Surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jazakallahu khair. Nah, yang kedua surah Yunus. Yunus ayat 62 itu ya. Yang apa 61 62. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah itu nggak ada ketakutan dan kesedihan. Siapa mereka? Yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Sahih. Terima kasih Bunda ya. Yang ketiga adalah surah At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia total bergantung kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan. Pasti Allah akan. Ini yang akan mericas hati kita. Karena hidup kita terkadang memahaminya suka salah kacamata. Padahal hidup itu mudah, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu lapang, yang sempit itu dada kita. Dan hidup itu murah, yang mahal itu ego dan gaya hidup kita. Makanya kalau kita mericharge hati kita, inilah yang membuat hidup itu menjadi mudah, hidup itu menjadi lapang, dan hidup itu menjadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan semuanya ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Dan ada, kalau tidak salah ini, nah, doa mericharge hati. Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha umaulah. Ya Allah, karuniakan ketakwaan pada jiwa. Sucikanlah ia, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yahzan. Daripada hati yang enggak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Daripada nafsu yang tidak terpuaskan. Wa min da'watin la yustajab. Nah, daripada doa tidak bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillah. Terima kasih Mas Reza. Mudah-mudahan abang kakak semua Allah mudahkan kita bermuajahah silaturahim kembali di pertemuan berikutnya. Terlebih kita sedang menyusuri meniti jalan menuju Ramadan yang tinggal beberapa saat. Kalau mau fikir atau komentari, saya kembalikan lagi kepada Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan Ustazi. Hatur nuhun banget. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Akhirnya recharge heart kita mesti berakhir. Tapi tenang Bapak Ibu, Ustaz Zul itu ilmunya banyak kok. Materinya banyak. Bukunya aja kan mesti sampai dikardusin. Jadi insya Allah kalau beliau nggak akan kehabisan materi. Tapi Alhamdulillah nih tuntas recharge hati kita. Bagi yang ketinggalan jangan lupa silakan menyimak rekamannya ya. Biar lengkap ilmunya, biar utuh. Tadi ada yang nanya juga. Langsung main ke YouTube-nya Meaningful Ways. Dan Alhamdulillah Ustaz, atur nuhun banget. Terima kasih ya berkenan membersamai keluarga Meaningful Ways. Dan Alhamdulillah betul tadi kata Ustaz sampaikan pagi hari ini hampir 840 Alhamdulillah. Dan ya rezeki dari Allah atas izin Allah semuanya. Saya tuh jadi ingat awal-awal gitu ya membersamai Meaningful Ways hampir setahun yang lalu lah. Mulai dari 100 ke 200 aja agak lumayan, 300, 400, kemudian Allah takdirkan awal tahun ini udah sampai di 800. Rata-rata tiap hari gini Ustaz 700, 600, 800 dan mudah-mudahan ini jadi ya wasilah kebaikan lah yang bisa kita tinggalkan jadi amal jariah bareng-bareng gitu saja insya Allah. Kak ini info webinarnya di mana? Nah ini dapatnya dari mana Bu Popi? Iya silahkan. Pokoknya kalau ada ada flyer dari Meaningful Ways boleh diklik aja tuh langsung link Zoom-nya atau bagi yang mau gabung grupnya kita ada grup regulernya juga. Nah, jadi itu gratis. Tinggal ikut aja, tinggal isi Google Form-nya. Nanti kakak admin invite. Nah itu silahkan tuh grup MW terbaru ya silahkan. Ini grup Meaningful Ways gratis Bapak Ibu boleh dimasuki siapapun jadi silakan halal juga untuk disebarluaskan tapi kalau misalkan Bapak Ibu juga pengen support dakwah di Meaningful Ways gitu ya dengan sedekah terbaiknya apalagi sekarang Meaningful Ways juga sedang berikhtiar bersama Babe Jamil dan guru-guru yang lain untuk membangun masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur itu boleh banget silahkan berikan kontribusi terbaiknya melalui BSI 20221202115 atas nama Masjid Eko Wakaf. Kemarin Alhamdulillah dari keluarga besar Meaningful Ways, Babe Jamil pun menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semuanya. Di tahap pertama kita azamin fadli Rabbi, Allah izinkan menyalurkan 150 juta kurang lebih gitu ya. Ini dari keluarga Kemeninfo semua jamaahnya tiap pagi gitu ya. Dan mudah-mudahan nih kita bisa terus berkontribusi ya sampai akhirnya nanti meninggalkan legacy bareng-bareng lah. Dan kita nanti kemarin info dari Pak Ato bahkan bagi Bapak Ibu yang hadir lagi mengupayakan kita keraskan tanah kemudian yang dibangun pertama aula minimal ada atap gitu yang bisa nanti kita gunain bareng-bareng buat kajian offline, buat camp, buat apapun lah program-program kebaikan insya Allah ya. Jadi silakan bisa langsung aja di scan krisnya. Nah, silahkan ya. Atau bagi yang mau bergabung untuk melatih diri kita agar konsisten, agar komitmen setiap hari, setiap pekan atau setiap bulannya, itu bisa juga bergabung menjadi keluarga besar MSP. Nah, kenapa join MSP? Karena insya Allah dibersamai juga oleh Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra yang siap berdiskusi, yang siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi insya Allah kita jagain bareng-bareng Meaningful Ways ya. Silahkan bagi yang mau gabung MSP. Pokoknya di Meaningful Ways bebas pilih lah sesuai kebutuhan. Mau yang gratis, mau yang ini silahkan. Pokoknya mau kontribusi, mau enggak. Yang penting kita belajar bareng-bareng semata-mata. Mudah-mudahan Allah ridha, mudah-mudahan Allah semakin sayang sama kita. Maka dari itu yuk terus sebarluaskan keberadaan dari Meaningful Ways ini. Dan info aja untuk keluarga besar MSP ku nanti malam insya Allah kita ada intimate session ini salah satu bentuk kebersyukuran juga dari kita gitu ya untuk terus membersamai keluarga besar MSP. Intimate session kita ini dia nih persiapan ya ternyata Ramadan sebentar lagi. Dan Ustadz Indra menyampaikan, ayo kenapa nggak kita bahas nih persiapan 40 hari menuju Ramadan. Apa yang sudah dipersiapkan untuk menyambut Ramadan? Seperti biasa kalau intimate session, materinya dikit aja, lebih banyak tanya jawab gitu ya. Jadi silahkan diskusi. Yuk bagi yang mau baru bergabung untuk menjadi bagian MSP juga boleh. Silahkan langsung diklik aja linknya. Dan satu lagi infonya terakhir, selain ini nanti karena Ramadan ini banyak peluang amal soleh, banyak yang mesti kita persiapkan. Ini juga ada satu program yang kita persiapkan khusus untuk bulan Ramadan nih. Jadi selain ada Ustadz Indra, ada juga Ustazah ini ya, insya Allah ya kalau nggak salah ya, ada Fikih Ramadan.
Nah, ini dia. Silahkan. Nah, itu dia. Oh, Masya Allah. Ustadz Indra pakai jas ternyata. Ini jangan-jangan beliau terinspirasi dari saya nih. Ikut-ikutan pakai jas. Hitam-hitam ya, Masya Allah nih. Bersama Ustadz Indra Firmansyah dan juga Ustazah Aini Aryani LC. Insya Allah ya. Beliau merupakan founder tuh Fikih Indonesia. Rumah Fikih Indonesia. Fikih Ramadan, New Chapter, puasa dengan ilmu agar ibadah benar-benar bernilai. Nah, silakan. Pokoknya dipilih aja sesuai kebutuhan kita. Tapi yang paling penting itu tadi ya, senantiasa terus minta petunjuk sama Allah ya, agar Allah tunjuki jalan-jalan yang memang sedang kita butuhkan saat ini ya. Dan mudah-mudahan keberadaan Meaningful Ways pun bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu keluarga sekalian ya gitu. Insya Allah. Alhamdulillah nih Ustaz Zul, terima kasih banyak sekali lagi. Dan seperti biasa nih, karena di Meaningful Ways ini mesti ada satu meaningful statement sebagai closing dari Ustaz Zul. Minimal ada yang bisa kita langsung ketik update status gitu Ustaz. Buat kita siarkan. Tafadhol Ustaz Zul. Kalau digituin malah khawatirnya nggak siap ya. Baik, jadi sebagai akhiran, hati itu adalah simbol. Simbol dari ketakwaan, simbol dari kekuatan, dan simbol dari kebaikan. Maka simbol itu akan menjadi simbol yang sebenarnya manakala difahami, diketahui, dikenali, dijagai, dan ditingkatkan. Tapi ketika hati itu diabaikan, maka hati itu tidak akan menjadi simbol-simbol kebaikan. Akan sebaliknya, hati itu akan menjadi penutup dari kebaikan-kebaikan sehingga akhirnya kita terjauhkan. Maka siapa yang ingin mendekat kepada sang pemilik hati, maka buahnya adalah ketenangan hati dan kebahagiaan hidup hingga yang abadi. Mungkin gitu ya Mas Reza. Wallahu a'lam, mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi upaya kita untuk merecharge hati kita, karena hati kita bolak-balik, hati kita naik turun beriringan dengan semangat keimanan kita. Dan mudah-mudahan bahasan tentang hati tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa membahas di antara kebaikan-kebaikan hati yang kita hadirkan dari virus-virus hati yang mengancam. Dan virus hati yang mengancam itu ada 7 yang disebutkan oleh Syekh Said Muhammad itu. Dan mudah-mudahan kita bisa pahami itu dengan sebaiknya. Dan kita bisa berupaya untuk meninggalkannya. Dan kita menghiasinya agar hati itu menjadi hati yang menyelamatkan, hati yang menenangkan, dan hati yang mendamaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, wafiq barakallah, amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ustazi, atur nuhun pisannya. Loh, udah ada, tenang tuh. Tema berikutnya udah di-spill, 7 virus hati ya. Insya Allah, semoga Allah takdirkan. Ustazul ya, kita jumpa lagi bersama keluarga besar Meaningful Ways nih, Masya Allah. Gimana? Tapi, setuju nggak ya? Saya tanya dulu deh ke jamaahnya dulu nih. Ntar saya kepedean aja, saya yang pengen sendirian. Setuju nggak kalau misalkan nanti Ustazul kita hadirkan lagi? Gas Ustadz, setuju banget. Coba yang setuju, kasih emoticon terbaiknya coba di layar, coba. Nih, saya kasih cinta deh. Kita kirimkan cinta buat Ustazul nih. Oh, ya Allah. Itu aja ya untuk hari ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus saling mengingatkan, menguatkan, mendoakan dalam kebaikan. Biar lebih berkah lagi, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat menjemput keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa terbaik buat Ustaz Zul, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih barakallahu ilmunya. Sehat sedayana, sampai jumpa di Baitullah. I can't live without my dear Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed.
You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow till I. Subhanallah.